Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian seluruhnya siswa kelas 8. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah untuk pertemuan terakhir di semester ini kita tutup dengan bab tekanan ya. Nah, setelah pekan kemarin kita membahas tentang tekanan zat padat. Pada hari ini pembahasan kita adalah tekanan zat cair. Oke? Nah, tentunya pada pembahasan tekanan zat cair atau disebut dengan tekanan hidrostatis ya. Jadi kita istilahnya hidro itu air, statis itu adalah diam. Jadi tekanan pada air yang diam ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita membayangkan ada seorang penyelam ya. Nah, apa yang kita bayangkan dari seorang penyelam yang sedang melakukan berenang di dalam lautan ya. Pertanyaannya, mengapa penyelam perlu menggunakan oksigen dan set alat penyelam ketika menyelam? Oke, ada yang bisa jawab barangkali di antara kalian? Ya, tentunya. Atau misalkan kalian pernah pergi ke suatu bendungan, ya. Kalau di daerah Jawa Barat itu ada yang namanya Bendungan Jatiluhur. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa sih bagian bawah bendungan selalu dibuat lebih tebal daripada bagian atasnya? Jadi kalau bentuknya itu hampir seperti trapesium ya. Oke, pertanyaan yang keduanya. Nah, pertanyaan sebelumnya tadi dapat kita jawab setelah mempelajari tekanan hidrostatis ya. Nah, di sini pada pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang tekanan ya. Ini pengaruh tekanan ya. Nah, jadi ada dua percobaan di mana kita sediakan dua buah balon. Yang pertama balon A dan yang kedua adalah balon B. Nah, kedua balon ditekan dengan gaya F yang sama oleh jarum dan jari tangan, ya. Nah, tetapi mengapa balon pecah ketika ditekan oleh jarum? Ya kan? Padahal kita kasih tekanan yang sama oleh gaya yang sama. Cuman di sini permukaan jarum dengan permukaan tangan pasti akan berbeda luas bidang tekannya, ya. Nah, jarum dan jari tangan menekan balon dengan gaya F yang sama. Tetapi jarum dapat memecahkan balon sedangkan jari tangan tidak. Mengapa demikian? Nah, dikarenakan luas permukaan yang dikenai gaya juga berpengaruh terhadap tekanan. Jadi luas luas jarum dengan luas jari itu kan beda ya. Nah, itu juga berpengaruh terhadap besar tekanan ya. Nah, luas permukaan yang tajam menghasilkan tekanan yang lebih besar daripada luas permukaan yang tumpul. Oke, jadi nanti kita bisa membedakan ya dalam kehidupan sehari-hari mana saja sih yang sebenarnya yang berpengaruh terhadap tekanan ya. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, berdasarkan hal tersebut ya, dapat disimpulkan bahwa tekanan itu sebanding dengan gaya. Jadi semakin besar tekanan, berarti semakin besar juga gayanya. Nah, akan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Misalkan begini, ya kan? Ketika misalkan tekanan itu akan lebih besar kalau luas permukaannya kecil, ya. Misalkan seperti contohnya adalah paku, ya kan? Itu luas permukaannya kecil, sehingga tekanannya besar. Pisau, luas permukaannya kecil, berarti tekanannya besar. Nah, kalau misalkan kita berbicara yang lain, fondasi bangunan, itu luas permukaannya besar, maka akan memperkecil tekanannya. Maka itu nanti dibutuhkan untuk struktur bangunan, ya kan, supaya tidak runtuh. Nah, selanjutnya bendungan. Bendungan dibuat dengan luas permukaan yang lebih besar. Supaya apa? Supaya kecil tekanannya. Nanti kejadiannya akan berbeda-beda ya, sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, tekanan adalah besar gaya yang bekerja pada suatu benda tiap satuan luas. Ya, maka kita buatkan rumus ya. P itu adalah simbol dari besaran tekanan, pressure sama dengan F itu gaya dibagi dengan alas. Nah, P sama dengan tekanan. Nah, tekanan itu satuannya adalah Newton, itu berat per meter persegi. Sedangkan F adalah gaya yang bekerja. Jadi gaya atau berat yang bekerja.
sebesar sekian Newton. Sedangkan A ada luas penampang yang dikenai oleh gaya. Dalam satuan ini meter persegi ya, seperti itu. Oke. Nah, apa sih yang menjadi pembahasan kita pada tekanan hidrostatis ini? Nah, kalau yang tadi adalah tekanan-tekanan yang berkaitan dengan tekanan zat padat. Nah, sekarang adalah tekanan pada zat cair yang disebabkan oleh fluida atau zat cair yang tidak bergerak, ya, yang dialami oleh suatu titik di dalam cairan tersebut diakibatkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut, ya. Nah, besarnya tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh massa jenis zat cair. Jadi nanti setiap jenis zat cair itu memiliki nilai massa jenis yang berbeda-beda, ya kan? Selanjutnya tergantung terhadap kedalaman zat cair, ya. Semakin dalam penyelaman, maka besar tekanannya semakin juga besar. Ada beda, nanti ketika misalnya kita berenang di kedalaman 2 meter, itu akan berbeda tekanannya pada kedalaman 5 meter. Atau misalkan ketika menyelam di 10 meter akan berbeda tekanan di kedalaman 100 meter. Dan juga dengan gravitasi bumi, ya. Oke. Nah, tekanan hidrostatis itu, ini kita lihat nih, ada sebuah drum, ada kedalaman, lalu di sini ada berat, lalu di sini ada alasnya ya, alas bidang tekannya, ya. Nah, rumusnya adalah P, sebelumnya adalah sama dengan F per A, ya kan? Itu berarti berat fluida atau berat zat cair dibagi dengan luas penampangnya, ya kan? Nah, berat fluida itu kan rumusnya adalah F itu kan nanti M kali G ya. M kali G. M itu didapatkan dari rho kali V kali G ya. Nah, M itu adalah rho kali V. Jadi kan M kali G berarti M-nya adalah rho kali V ya kali G. Nah, V itu adalah suatu dimensi adalah alas kali kedalaman. Ya kan? Lalu alas dibagi alas jadi hilang, maka yang ada adalah P sama dengan rho GH atau massa jenis zat cair dikali gravitasi dikali kedalaman. Ya. Nah, tekanan mutlak. Nah, tekanan mutlak pada lapisan atas zat cair bekerja tekanan atmosfer. Jadi kita ini kan dalam hidup ini juga di apa namanya di permukaan biasa kita tuh mendapatkan tekanan zat cair, tekanan udara kan? Kita mendapatkan tekanan udara. Nah, sehingga itu sudah memiliki nilai tekanannya. Nah, besarkan tekanan di atas permukaan laut itu kurang lebih 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Ya, nah selanjutnya ditambahkan tekanan pada permukaan zat cair adalah PO. Sehingga tekanan mutlak atau tekanan total yang dalam titik pada kedalaman tertentu adalah P sama dengan PO ditambah rho kali G kali H. Ya, cuman kita buatkan lebih mudah. Jadi yang perlu dihafal adalah yang ini. P sama dengan rho kali G kali H saja ya, seperti itu. Oke. Ini tekanan mutlak. Nah, di sini kita ingin membandingkan ada beberapa jenis massa jenis yang berbeda. Maksudnya begini, ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air, lalu dimasukkan dalam minyak goreng, masukin alkohol, air laut, dan sebagainya, itu nanti itu akan terjadi perbedaan tekanan. Ya, perbedaan tekanan ya. Karena setiap benda itu memiliki kerapatan yang berbeda-beda sehingga massa jenisnya juga berbeda-beda. Nah, air adalah massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Yang artinya apabila dalam wadah 1 meter kubik dimasukkan air, maka massa airnya adalah 1000 kg. Seperti itu. Kalau minyak 800 ya, kalau alkohol 800 kg per meter kubik. Nah, sedangkan air laut karena dia ada garamnya berarti dia bertambah dengan kandungan garamnya adalah 1030 kg per meter kubik. Nah, sedangkan raksa, raksa ini kan bentuknya sebenarnya dia logam. Dia adalah zatnya logam. Hanya karena dia berada di dalam cairan maka dibentuknya dia cair. Ya. Nah, selanjutnya hukum utama hidrostatika adalah hukum hidrostatika menyatakan bahwa tekanan hidrostatis pada titik yang dan pada kedalaman yang sama, maka nilai tekanan ini sama. Seperti halnya misalkan kita melihat suatu bejana berhubungan, ya ketika misalkan ada teko.
Nah, teko itu kan ada bagian kecilnya, ada bagian besarnya. Nah, pada titik tertentu itu memiliki ketinggian yang sama, ya. Nah, selanjutnya adalah contoh lainnya adalah water pass. Nah, jadi water pass itu kan itu untuk mengukur ketinggian suatu bangunan ya. Nah, misalkan sama nggak sih tekanannya? Maka pada tahap tertentu dia memiliki tekanan yang sama. Maka ketika tekanan yang sama, diisi zat cair, zat airnya sama, lalu zat airnya sama, maka ketinggian juga sama gitu. Ya. Teko kan isinya air, ya kan? Nah, pada misalkan di sini masukin air, di sini masukkan air, ya kan? Lalu ketika dimasukin air, maka akan ketinggian akan sama. Nah, kenapa ini berbeda? Ini berbeda dikarenakan salah satu bagiannya itu diisi oleh zat cair yang berbeda. Misalkan minyak dengan air. Nah, di sini kita menunjukkan bahwa air lebih rendah daripada minyak. Kenapa demikian? Dikarenakan massa jenis minyak lebih rendah daripada air, maka ketinggiannya akan berbeda. Lain halnya kalau misalkan ini sama-sama diisi dengan air, itu maka ketinggiannya akan sama. Ya, hukum utama hidrostatika berdasarkan hukum utama hidrostatika tersebut besar tekanan pada titik apa namanya zat cair 1 dan zat cair 2 pada gambar tersebut adalah sama ya. Hanya di sini ada terjadi perbedaan. Kenapa perbedaan? Karena berbeda massa jenis. Ketika berbeda massa jenis maka akan terjadi perbedaan ketinggian. Namun persamaannya sama. Kenapa? Karena masing-masing mendapatkan tekanan yang sama. Ya, mendapatkan tekanan yang sama. Yang kiri dan kanan itu tekanannya sama. Ya, seperti ini. Maka tetap berlaku G-nya kan sama ya, gravitasinya sama, maka ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kali H2. Ya, hukum utama hidrostatika juga menyatakan bahwa tekanan hidrostatika suatu zat cair hanya bergantung pada kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair serta gravitasi bumi. Ya, dia tidak bergantung pada bentuk dan ukuran bejana. Misalkan ini bentuknya penyon, ini bentuknya lebih luas, ini bentuknya seperti ini. Ya, itu tidak berlaku. Dia tekanannya sama. Ya, maka ketinggiannya juga dia akan sama ya, walaupun bentuknya berbeda-beda. Nah, yang sama adalah kedalamannya sama, zat cairnya sama, gravitasinya sama, maka dia akan memiliki tekanan yang sama. Oke, ada pertanyaan? Ya, oke, ini udah jelas, ketinggian sama, penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti ini, ya. Oke. Jadi tentunya yang kita pelajari adalah mudah. Nah, setelah ini anak sekalian, silakan kerjakan latihan soal, juga latihan yang nanti untuk kegiatan apa namanya PAS ya di minggu kedua ya. Ustadz ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan semester 1 dengan baik dan mendapatkan nilai maksimal untuk mata pelajaran IPA. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.